Oke, direkam dulu ya. Set. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana paginya, dingin gak hari ini? Pagi ngerasa dingin hari ini nih. Jadi izin dingin gak? Enggak ya, biasa aja. Pagi ngerasa dingin jadi pakai jaket pagi-pagi sekarang nih. Banget ya. Obama kemarin pas hari Jumat kemana? Ini ada Obama. Kemarin hari Jumat kita baru selesai penilaian harian atau ulangan harian ya. Tapi baru satu kelas doang yang Pogi nilai semuanya. Itu kelas ellipse aja ya, kelas triangle sama square belum ke rekap ya nilainya, masih on progress ya. Jadi nanti tunggu aja rilis nilainya di Google Classroom ya. Mungkin yang ellipse sudah pada tahu ya nilainya berapa kemarin. Ada yang mungkin dapat nilainya 70-an gitu ya, ada yang 100 ya. 100-nya ada berapa orang ya? Ada 2 atau 3 ya, lupa Pogi. Nanti lihat aja pokoknya di sana ya di Google Classroom. KKM-nya 70, jadi nanti Pogi nggak cuman ngambil atau ngeolah nilainya itu dari nilai ulangan harian aja, tapi dari tugas harian ya yang ada di Google Classroom juga. Kalian kan suka diminta untuk ngumpulin tugas-tugas yang harian gitu ya, per pertemuan maksudnya tuh, per pertemuan diminta untuk kumpulin gitu ya, yang udah dibahas soalnya udah diminta kumpulin. Itu juga masuk penilaian, termasuk juga nilai keaktifan gitu ya. Lumayan nilai keaktifan bisa nambah-nambah yang kurang-kurang gitu ya nilainya gitu ya. Tapi juga nilai keaktifan ini masuknya ke adab, jadinya kalau misalkan ada yang adabnya tidak sesuai gitu ya, atau misalkan melanggar, terlambatkah atau kemana gitu ya, bolos misalkan gitu ya, maka itu mempengaruhi pisan juga gitu, jadi minus nilainya gitu. Jadi sebaliknya gitu ya, kayak pahala dan dosa lah ya. Kalau berbuat baik ya dapat pahala, kalau sebaliknya ya jadi berkurang gitu ya. Oke, Pogi mulai absen dulu saja. Kelas 7 ellipse dulu ya mungkin. Ada Leo Atar hadir? Hadir. Akbar? Akbar? Hadir. Akbar, Pogi pengen nanya dulu, kemarin kemana nggak ikut ulangan harian? Maksudnya? Iya. Hadir tapi belum ngumpulin. Akbar tuh mana? Belum ngumpulin, nanti coba lihat ya. Kalau misalkan nggak ada berarti harus ikut susulannya, ikut ulangan harian lagi ya. Soalnya berarti ya beda berarti ya, nggak sama kayak kemarin ya. Akbar karena udah lewat 3 hari ya sudah, ikut nanti susulan ya. Nanti kontak Pogi, Japri Pogi. Azhar hadir? Oh nih Azhar ya. Terus Badai? Oh ini Badai. Terus Delshad? 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 Ini ada Delshad nih tapi nggak respon. Oh nggak kedengeran suaranya ya? Mungkin mikrofonnya ya, tapi udah dinyalain kok. Ya. Elgan? Terus Fadil? Hadir. Fahri Fayad? Hadir. Kayuro Ibrahim? Mana? Oh ini di belakang. Terus Kumara? Hadir. Kumara pakai HP ya? Ridho? Hadir. Ridho nyalain kameranya dong. Terus Dafa Al-Haq? Hadir. Dafa nyalain kameranya Dafa. Nah gitu. Fahri Putra? Hadir. Nyalain kameranya Fahri.
Faras Afis. Nggak ada. Fahri Putra nyalain kameranya ya. Terus Haunan dia. Oh ini di sini. Terus Rasya Alifia. Hadir. Oke. Rasa lucu. Terus Obama. Hadir. Obama kemarin kemana hari Jumat? Lupa Pak. Kamu mah lupa. Kok bisa lupa? Kan jadwal sekolah. Kemarin cuma UH doang. Terus? Di UH-nya itu bingung UH apa. Kamu mah nanti susulan ya. Japri pagi saya mau susulan misalkan ya. Japri pagi kalau nggak ada, nggak ikutan nanti nggak ada nilainya lah. Ya nanti Japri ya. Terus Dipta. Hadir Pak. Oke. Terus Naja. Hadir. Naja nyalain kameranya Naja. Safwan Ganim. Hadir. Yuslam. Hadir. Yuslam ketemu nggak fotonya? Enggak. Enggak, ya udah berarti nanti ikutan susulan lagi ya ulangannya ya. Nanti ikutan susulan ya, Yuslam ya. Iya Pak. Ya nanti WA Pak Ugi ya. Terus Gazi Tresnandi. Hadir Pak. Oke. Sip, itu kelas 7 elips. Sekarang langsung ke square. Adi Aksa Rizky. Hadir. Akmal Aris Abdullah. Hadir. Hadir. Oke, terus Arabi. Hadir Pak. Atala Husain. Nah, Atala kemarin katanya mau ikut susulan tapi belum ngumpulin. Lupa Pak, kemarin habis kerjaan langsung tidur. Kalau langsung tidur. Kerjanya jam berapa emang? Kan sore jam berapa, setengah? Setengah 4 selesai. Jam Habis itu nggak lama. Ketiduran. Iya, habis itu ketiduran. Innalillahi. Ya udah nanti susulan ya. Karena ya susulan Japri Paugi, kamu mau kapan ininya ya ulangannya. Pokoknya kalau bisa sebelum ini ya, sebelum sidang proyek. Jadi bisa Paugi olah dulu nilainya. Yang lain juga sama gitu ya. Terus Dava Rabani. Hadir Pak. Terus Danis Fahri. Hadir. Lanjut Fairuz Faiz. Hadir. Gaisan Danis. Oh ini Bang Danis ngumpulin nggak? Oh ya sip. Terus Kaivan Ataya. Hadir. Muhammad Nino. Oh ini Arga Gaisan. Hadir. Nyalain kameranya gak? Atau udah nyala? Oh ini udah. Lah kok abu-abu mukanya? Enggak deh. Terus Faza Zakian. Nyalain kamera aja. Kenapa? Oh, webcamnya dipakai bapak saya. Terus Muhammad Hussein. Oh ini sini. Terus Rashid. Oh iya. Terus Razin. Muhammad Razin. Bangunin. Dicolek. Razin. Kumpulin nyawa dulu. Nah, ketiduran. Tadi tidur jam berapa pagi? Jam 1 malam. Hah? Ketiduran ya. Kau sakit nggak? Pusing nggak? Nggak.
Udah, ini ketiduran ya Pak Razin. Namanya Razin harusnya rajin dong ya. Namanya Razin, harusnya rajin ya. Ya, harusnya rajin apa? Mau ke ini ke air, cuci muka. Atau pusing nggak? Pusing nggak? Nggak. Ya, jangan ketiduran. Maksudnya duduknya jangan nopang dagu atau nopang kepala atau kepalanya di meja nanti sok lah cobain 5 menit kemudian ketiduran kita ya nanti ya. Rajin kemarin ikutan UHA enggak? Tapi belum ada nih belum dikumpulin. Lupa. Oh ya udah nanti susulannya karena belum ada belum masuk di Paugi. Ya nanti jawab di Paugi ya. Terus Raditya Kevin. Kevin? Oh iya nih ada. Ya sip. Terus Karim. Oke, terus Safi Arozak. Hadir. Kayak siapa ya itu suaranya. Wildan. Hadir Pak. Sip. Nah, kurang bagus ya suaranya. Wisnu Pitra. Mana? Oh ini Wisnu tuh, kirain Paugi teh kurus orangnya, ternyata agak berisi ya. Ya alhamdulillah semuanya udah ke absen ya, mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Yang di rumah kalau lagi belajar kemudian ngantuk silakan boleh ke air dulu gitu, ambil wudhu kalau perlu gitu ya. Dan kalau misalkan emang dingin usahain jangan jangan nopang dagu begini atau kepalanya di meja atau sambil tiduran, jangan hindari itu karena sok dijamin nggak bentar lagi bakal ngantuk dan ketiduran gitu ya. Jadinya sia-sia ya, sayang banget. Silakan dipimpin doa dulu sama KM. KM-nya sekarang Pogi pilih dari Elips ya. Sama Dipta berarti ya. Dipta boleh pimpin doa dulu. Halo Pak. Ya. Oke Pak. Friends already before we study let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islam din. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Rabbi Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik anak-anak semuanya, selamat datang di pelajaran matematika lagi di pagi hari ini. Kemarin terakhir hari Jumat ya. Agak jedanya sebentar gitu ya, cuma beberapa hari. Hari ini Pak Ogi akan lanjut ke review PAS gitu ya, persiapan untuk nanti PAS kalian gimana, dan sedikit juga nanti akan dibahas proyek kolaborasi matematika bakal gimana gitu ya. Mungkin ada beberapa yang masih bingung gitu ya, matematika ngapain nanti, terus apa yang harus dituliskan, apa yang harus disampaikan gitu ya. Nanti kita akan bahas di pertengahan lah insya Allah ya, di materi diagram Venn. Hari ini Pak Ogi akan review dulu dari materi semester 1 di triwulan pertama yang tentang bilangan bulat, terus kemudian pola bilangan, terus sampai himpunan lah ya, aljabar juga masuk gitu ya, di sana juga akan kita bahas. Yang di sekolah udah pada disiapin kan ya, tadi slide-nya satu orang satu. Yang di rumah karena Pak Ogi nggak bisa ngeprintin dan ngasihin ke kalian semuanya, jadi silakan nanti begitu selesai pembahasan diusahakan tiap slide-nya tuh dicatat gitu ya. Maksudnya tuh kalian punya catatan sendiri, boleh di buku tulis atau di capture juga silakan. Yang penting nanti dibaca gitu ya. Karena kalau dilihat dari kalender akademik, review PAS itu nggak dislotin lagi, nggak dijadwalin lagi. Jadi mau nggak mau Pogi harus ambil di hari terakhir sekarang sebelum nanti kalian proyek dan langsung PAS gitu ya. Jadi biar ada persiapan dulu lah ya, setidaknya di di pertemuan terakhir tuh ya. Oke, terus untuk yang ini dashboardnya udah tampil belum ya?
Nah, ini udah ada ya. Ini dashboard matematika yang kelas 7. Kelas 7 ini ya. Nah, ini kelas 7. Pogi udah masukin salah satu item lagi di sini, yaitu form kunjungan matematika 7 nih ya, yang sering datang ke sini ke dashboard matematika, silakan boleh diisi form kunjungan ini. Jadi nanti Pogi bisa data gitu ya, siapa aja yang sering pakai dashboard ini gitu ya, yang sering datang ke sini, namanya siapa, dari kelas mana gitu ya, kapan gitu ya, kayak inilah, kayak buku kunjungan ke perpustakaan gitu ya. Jadi sering datangnya siapa gitu yang rajin tuh ke sini. Terus untuk proyek kolaborasi, Pak Ogi udah masukin kolom baru di sini, proyek kolaborasi, atau di banner ini juga ada. Kalian tinggal klik aja di sini, dan penjelasan tentang proyek kolaborasi di sini sudah Pak Ogi posting nih ya. Tentang diagram Venn, nanti kalian akan diminta untuk bikin diagram Venn. Nanti detailingnya Pak Ogi akan bahas di pertengahan juga ya. Gitu. Dan juga ini classwork atau tugas-tugas yang dulu Pak Ogi pernah kasihkan ke kalian. Barangkali ada yang masih belum ngumpulin ya, yang missing tuh ya, tuh missing ini tuh nggak ada, ini tuh nggak ngumpulin gitu ya. Jadi nanti segera dikumpulkan saja biar Pak Ogi bisa rekap sekaligus gitu ya, tanpa harus ngejar-ngejar lagi. Dan nilainya juga bisa maksimal gitu ya. Ini Pogi yakin semuanya udah pada ngerjain. Kalian tinggal motoinnya aja gitu, motoin hasil kerja kalian dan kirimin ke sini gitu ya. Sebagai bukti kalau misalkan kalian ngikutin materinya dengan baik gitu ya. Lupa ini ada nilai sampai. Ya gitu ya, itu pengumuman awalnya. Kita lanjut aja ke sini ya. Nih. Kita lanjut ke slide aja. Bismillah, silakan siapin alat tulisnya. Kita simak baik-baik tentang review PS Math ya. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, nah ini dia kisi-kisi betul yang dibahas di awal. Materi yang akan diujikan tuh apa aja gitu ya di PS Matematika semester 1. Ada beberapa butir di sini, mungkin ada 3 slide mungkin ya. Seperti yang Pogi bilang di PTS dulu ya. Jadi kalau misalkan untuk baca kisi-kisi, fokus ke sininya nih. Indikator soalnya itu apa aja gitu ya. Ini nih yang perlu kalian fokuskan nantinya. Jadi yang akan Pogi ujikan, yang pertama kalian bisa menentukan hasil operasi bilangan bulat gitu ya. Ini yang pertama. Terus kemudian nyelesain masalahnya kayak soal-soal cerita tuh, tapi tentang pecahan gitu ya. Terus kemudian menyederhanakan bentuk aljabar, ini wajib karena nanti kelas 8 9 bakal pakai ini terus gitu ya. Terus hasil operasi perkalian sama ini juga aljabar lah ya, pokoknya aljabar. Lanjut masuk ke persamaan linear satu variabel yang pindah ruas itu loh. Pindah ruas. Ada yang pertidaksamaannya juga gitu ya. Ada juga yang itu. Terus tentang pola bilangan atau barisan itu juga Pogi ujiin lagi sedikit, tapi nggak sekompleks yang waktu dulu di PTS gitu ya. Ini Pogi akan teskan lagi karena di AKM ini jadi favorit ternyata di orang-orang dinas, ternyata suka ada gitu ya pola bilangannya dimasukin lagi gitu ya. Jadi ini yang slide pertama. Nanti kita akan coba bahas detailing soalnya seperti apa, contohnya satu persatu. Ini boleh kalian capture dulu yang di rumah gitu ya. Kalau di sekolah udah dikasih slide-nya ya. Screenshot, screenshot. Nah, itu ya. Udah ya, ini yang slide pertama. Slide yang kedua sekarang. Kok nggak jalan? Nah, yang kedua, ya slide kedua masih persamaan. Ini yang aljabar tadi ya. Ini udah skip aja. Ini deh Pogi nengarin yang ini dulu. Yang pertidaksamaan linear, Pogi akan minta juga kalian bisa menyajikannya dalam garis bilangan gitu ya. Nanti Pogi akan kasih contohnya lah ya di sini nih. Ini bakal digunakan nanti pas SMA sebenarnya, atau pas kelas 9. Ini kelas 9 bakal digunakan. Jadi Pogi akan cek apakah kalian bisa menguasain ini atau masih ada yang perlu penguatan gitu ya. Terus yang terakhir,
himpunan ya. Himpunan ini yang kemarin diujikan di ulangan harian tentang operasi himpunan, terus kemudian menyelesaikan masalah kontekstual. Untuk menggambar diagram Venn-nya nanti Pak Ugi akan nilai aja dari proyek gitu, proyek kolaborasi yang nanti kalian akan sidangkan itu ya. Pengujinya ya siapa tahu nanti sama Pak Ugi gitu ya, atau sama guru lain, nanti Pak Ugi juga bisa lihat hasil kalian. Kalian bikin KTI atau PPT aja nantinya produknya? PPT atau kayak tulis ilmiah atau makalah? Makalah ya? Yang diketik gitu ya? Yang proyek kolaborasi bikin makalah bukan sih? Oh nggak tahu. Kenapa? Artikel. Oh iya artikel ya. Makalah artikel mungkin beda ya. Ya itulah ya. Nah, oh iya nanti Pogi akan ceknya dari situ gitu ya. Si artikelnya ada ininya atau enggak, ada gambar diagram Venn-nya atau enggak di situ ya. Ya itu kisi-kisinya. Kita akan sekarang bahas soalnya satu persatu ya. Contoh soalnya. Aduh. Volumenya kegedean ya ini. Ya, ngebahas soal. Nah, kelas 7 kita akan bahas soalnya satu persatu. Yang ke rumah kedengeran nggak suara tadi ya? Mungkin pada tahu yang suka anak-anak meme itu tahu. Ya, pertama ini nih ya, ini menyelesaikan operasi bilangan bulat nih ya. Pak Ogi kasih satu soal ini dulu, Pak Ogi kasih waktu ya sekitar 2-3 menit lah ya, silakan dikerjain dulu sendiri. Kayaknya pada bisa lah ini mah ya. Nanti yang udah boleh dituliskan jawabannya di kolom komentar. Kalau yang di kelas, Pak Ogi bisa tanya langsung ya, sok boleh kerjain dulu. Sebisanya dulu aja, sebisanya dulu. Kalau nggak bisa ya nanti kita bahas. Gak dingin Pak, oh selama gak dingin ya. Pogi mah dingin. Fahri Fayat iya dingin Pak. Silakan boleh kerjain dulu yang nomor 1 ya. Satu slide aja kita bahasnya. Ada yang udah? Ingat yang harus dikerjain duluan yang mana dulu ya urutannya. Nino udah? Oh belum. Badai nih udah badai. Udah belum? Badai udah? Badai bagus nilainya kemarin deh. Pas ulangan harian. Yang di rumah udah, oh nih. Karim katanya negatif 5, tapi masih ragu-ragu. Kalau nggak yakin sih sebenarnya. Kalau yang lain ada? Sama juga jawabannya atau beda? Haunan udah, Haunan? Belum? Haunan nungguin lah, nanti dibahas juga. Ya udah ke Karim aja lah ya, kita ngobrol sama Karim. Karim gimana cara ngerjainnya? Karim bisa dapat negatif 5? Pertama kan 15 dibagi 3 kan 5. Ini 5, terus? Terus tambah 20 kali negatif 3 kan negatif 60. Ini kerjain dulu ya, jadi negatif 60. Terus? Per 15 dikurangi 4 kali 6. Iya. Di bawahnya 15 juga 4 kali 6 24. Berarti 15 dikurangi 60 24. Gini ya. Terus sudah gini? Iya. 5 dikurangi 60 kan ada lagi 55. Terus 15 dikurangi 24 negatif 11. Iya. Oke. Sudah jadi.
Oh, ini tinggal dibagi aja ya. Negatif 55 bagi 11 jadinya. Negatif dibagi negatif jadi apa sih? Positif ya? Iya benar ya. Ini 5. Tadi yang Karim ada negatifnya, berarti mungkin diedit yang bagian situnya ya. Jadi hasilnya 5 di sini ya. Jadi ini Pogi coba bahas dulu sedikit ya. Makasih Karim ya. Ini yang paling pertama harus kalian kerjakan itu urutannya. Pertama nih kalau ada operasi campuran itu yang ada dalam kurung ya, yang ada dalam kurung, terus ini maksudnya operasi ya, operasi. Terus yang kedua pangkat atau akar gitu ya. Yang ketiga bisa juga kali dulu atau bagi ya, kali atau bagi. Yang keempat tambah atau kurang ya, Pogi singkat aja sini ya. Nah ini yang sering terlewat tuh kerjainnya dari kiri. Kalau misalkan sederajat gitu ya, kalau misalkan sederajat, jika satu derajat tuh maksudnya kali sama bagi itu 1 derajat tuh ya, tambah kurang itu 1 derajat ya. Jika 1 derajat maka kerjakan dari kiri dulu, kerjakan dari kiri. Nah gini ya, jadi urutannya cari dulu operasi yang ada dalam kurung. Di sini ada yang ada dalam kurung nggak ada operasi yang dalam kurung ya, cuman ini aja yang dikurungin. Ini bukan operasi ini ya, hanya memisahkan tanda operasi kali sama kurangnya. Jadi ini di skip gitu ya. Pangkat akar juga nggak ada, yang ada nih kali sama bagi. Tadi Karim ngerjainnya yang sebelah sini dulu, yang bagi dulu boleh nih ya, yang ini dulu. 15 dibagi 3 jadinya 5 ya. Ini 5, ini kerjain 5. Ini tadi Pogi tulis di sini. Terus kemudian 5 ini jangan ditambah ke 20, karena 20 di sini harus dikaliin dulu sama yang ini nih. Tadi inget ya, yang harus diduluin kerjainnya yang perkalian dulu ya, baru nanti penyumlahan. Ini masih ada perkalian, jadi harus kerjain dulu yang perkaliannya. 20 dikali negatif 3 berarti jadi negatif 60. Kayak gini nih ya. Positif sama negatif jadi lebur, jadi negatif dikaliin. 5 dikurangi 60 yang atasnya. Yang bawah ini ada pengurangan sama perkalian. Yang pertama dikerjainnya tentu yang perkalian dulu ya. 4 kali 6 jadi negatif 24. 15 dikurangi 24 jadi negatif 11. Terus bener gak sih? 15 dikurangi 24 bukan 9 ya? 9 ya? 9 ya? Salah. 9 salah nih. Bukan 9. Ya. Pogi baru enggak ya? 9 ya harusnya. 9. Ini 5 dikurangi 60 negatif 55. Sudah ya, berarti kalau udah gini negatif dibagi negatif, nah ini jadi positif ya. 9 dibagi 55 dibagi 9 koma-komaan Pak ini, jadi udah aja nggak apa-apa, 55/9 aja nggak apa-apa gitu. Pas saya pengen koma-komaan ditulis koma-komanya boleh, silakan. Mau kayak gini juga silakan ya, nggak apa-apa. Gitu. Ini yang bahasan yang pertama yang sering digunakan matematika mah ini ya, operasi hitung kayak gini yang basic gitu ya. Hati-hati bagi yang belum hafal perkalian, boleh kalian print sendiri tabel perkalian di rumah, tempelin di kamar gitu ya. Jadi jangan dulu tergantung sama kalkulator. Jangan dulu. Selama belum hafal perkalian 1 sampai 10, kalkulator masih tidak disarankan untuk digunakan. Nanti kalkulator mau kalau udah angka-angkanya besar-besar baru. Silakan, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Kalau mau nanya silakan langsung tanya saja. Kalau ada yang mau nulis dulu silakan tulis dulu ya. Di buku catatan ditulis aja. Kalau udah ditulis kan bisa punya catatan sendiri ya. Atau boleh juga di capture, screen capture atau screenshot ya. Yang di sekolah boleh ditambahin di pinggir ininya ya, di kotak ini tulisin catatannya gitu ya. Kalau terlalu kecil boleh di bagian kosongnya gitu ya.
Oke, nggak ada ya. Yang nomor 1 kayaknya udah aman. Kita lanjut aja ke yang slide kedua. Nah, ini yang kedua, ini udah masuk ke penyelesaian masalah terkait dengan operasi bilangan. Katanya gini, operasi ini teh apa ya? Hashtag ya, hashtag ya, kayak gini lah ya. Gitu, kayak pagar lah ya. Berarti kalikan, katanya operasi ini tuh kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Kemudian nanti hasilnya tambahkan dengan bilangan kedua. Perintahnya gitu, Sena ya. Mau nyobain dulu sendiri atau langsung bahas aja? Nyobain dulu, sok boleh. Boleh, ya sok ya. Di sini kalimatnya kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Nanti hasilnya tambahkan dengan bilangan kedua. Nah, coba hitung dari hasil nih, negatif 5 hashtag 4. Bacanya apa ya? Pagar 4. Coba sok sendiri. Sok coba sendiri. Yang udah boleh ketikin di kolom komentar ya, nanti Pogi catat nama-namanya. Badai udah dapat berapa? Berapa? 20 24 min 20 min 20 min 24 24. Oh nih, Karim negatif 16, Safi negatif 16, Kevin 16. Oh, salah. Haunan berapa? Oh, sama. Ya, coba ya kita bahas sekarang ya. Ini yang nanya apa, yang ketikin di kolom komentar udah kerekap nanti ya. Nah. Baik, coba kita runut ya si urutan operasinya. Kalikan bilangan pertama. Bilangan pertamanya negatif 5 ya. Kalikan bilangan pertama dengan yang kedua. Negatif 5 kali 4 berapa? Negatif 20 ya. Ya, negatif 20. Tambahkan hasilnya dengan bilangan kedua. Bilangan keduanya tuh 4 kayaknya, tambahkan katanya dengan bilangan kedua, tambah 4 berarti ya. Nah, iya ya, jadi negatif 16 gitu. Paham sampai sini ya? Sok boleh tulis dulu ini yang kedua. Soal ini pernah ada di OSNSD, tapi lupa tahunnya berapa gitu ya. Sama di UN juga pernah ada. UN pernah ada. Ujian nasional, ujian negara. Itu istilah jadul banget itu. Tahun berapaan? Ujian negara. Dulu di UN tuh simbolnya ada yang bintang begini, ada bintang, ada yang ini pagar, ada juga, ada yang bintang. Iya, kayak bunga. Oh, dikta negatif 24. Sama ya kayak badai tadi. Badai haunan negatif 24. Udah ya yang nomor 2 ditulisnya. Kita lanjut ke yang ketiga sekarang. Ini hapus dulu. Oh, lagi DSS, sok silakan. Kalau udah kasih tahu. Udah, Pak. Udah ya? Oke. Lanjut ke slide yang kedua. Oh, ini mah gampang ya. Bentuk sederhana dari ini. Sok coba sendiri dulu. Cari suku yang sama, maksudnya suku yang sejenis ya. Huruf yang sama dikumpulin dulu gitu ya. Terus yang angka sama angka lagi. Terus udah gitu dioperasiin gitu ya. Sok ada yang masih inget gak? Kalau agak lupa-lupa boleh lihat catatan yang dulu-dulu. Bentuk sederhana nih ya, bentuk sederhana tuh jadi menyederhanakan bentuk aljabar.
Ada cara cepat, Badai tahu? Gimana caranya? Kalkulator? Oh, nggak ada. Kia, Kia, kebaca nggak tulisan di depan? Kebaca nggak tulisan di sini? Kebaca? Oh iya. Ada yang udah? Ini kan pusing Pak kayak tambah kurangnya. Oh, pusing tambah kurangnya. Kalau pusing kayak gitunya saya mah di sini. Oh iya iya. Kevin pusing di tambah kurangnya. Nanti kita bahas tambah kurangnya itu gimana ini ya. Ada yang udah atau belum? Kayaknya dibahas aja kalau gitu. Oh ini Karim. Nah itu udah dikelompokin yang Karim tuh, udah dikelompokin, tinggal dioperasiin. 9 sama 7. Beda aja tambah kurangnya. Atau pagi coba bahas di sininya dulu ya. Sambil nunggu Karim nyelesain. Baik. Yang pertama yang harus kalian kerjain atau lakukan ketika menyederhanakan bentuk aljabar, cari dulu huruf yang sejenis atau yang sama lah ya. 9P sama yang mana sama ya? 7P ya. Nih. Kalau 4M sama 3M 5 sama 10 lah kan ya. Nah, sekarang gimana cara nulisin pengelompokannya? Tadi yang pertama ini dulu ya, 9P. 9P sama 7P. Nah, ini tambah atau kurangnya, Pak? Gimana? Tambah lihatnya atau taunya dari mana? Lihatnya tuh di sini ya. Dari depan 7P-nya bukan? Nah, depan 7P-nya betul. 7P-nya kan ini tambah ya, berarti di sini tambah 7P gitu. Oh benar ternyata. Nah, lanjutin sekarang ya. Sekarang yang M. 4M dulu ya. 4M di depannya apa nih? Oh, pengurangan di sini berarti di sini negatif 4M gitu. Lanjut lagi yang ini, 3M di depannya apa? Oh, kurang. 3M lagi gitu tuh. Lanjutin, yang sisanya yang belum apa? 5 ya, 5 sama 10. 10 Ini ya. ya. Ini positif 5 gitu ya, tambah 5 dan ini negatif 10 ya. Nah, udah nih selesai dikelompokin. Oh, ini Dipta udah dapat jawabannya, kita coba cek. 9 tambah 7 16 16P ya, tulisin P-nya. Terus negatif 7M. Ada yang bingung nggak ini kenapa kok bisa negatif 7M? Karena ini sama-sama negatif ya, berarti ditambahin 4 tambah 3 jadi 7. Kayak dosa 4 dia dosa lagi ya, dosa yang nambah ya. 5 dikurangi 10 negatif 5. nah gitu ya, negatif 5. Beres deh gitu. Salah Pak. Dipta salah di operasinya ya. Ininya udah hampir Jadi betul. patokan apanya tambah kurang kali baginya di depannya ya, di depan yang mau dipindahin. Betul, di depan yang mau dipindahinnya ya, di depan sininya nih angka berapa? Apa tandanya apa? Gitu ya. Ini kayaknya Pogi warna-warnain merah ya biar bagus kelihatannya. Ini yang merah 9P sama 7P tadi itu ya. Terus ini warna kuning negatif 4P sama negatif 3P. Ini pink. Nah, set gitu ya. Silakan boleh ditulis dulu atau ada yang mau nanya boleh. Atau udah? Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Kayaknya udah ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nomor 4. Nomor 4 apa? Wah, ada 3 anaknya ya. Kita bahas yang A dulu lah. Operasi perkalian ya, kali pelangi, masih inget? Kali pelangi. Masih Pak. Ya. Boleh sok dikerjain dulu yang A.
Tentukan hasil dari 4x kali 5x dikurangi 3y tambah 7. Ini tuh kali pelangi yang gini teh ya. Ini kali pelangi gini. Nah, 4x kali 5x berapa gitu ya. Kita bahas yang basicnya dulu. Tadi yang aktif di sini ada Dipta, ada Karim, Faiz, Sofi, Kevin, Delsyad mah bukan. Oke. Nama yang tadi udah di backup ya. Azhar udah nomor 1 yang A. Oh belum. Aduh. Sabtu. A dulu aja kan Pak, bukan sampai WC. Ya A dulu aja. Karim udah siapa Kevin udah. X kayaknya Pak. Waduh, kita coba cek ya. Ya. Ini gimana cara ngaliinnya? Kali pelangi TA ya waktu dulu. Ini 4x kali 5x. Gimana cara ngaliinnya? Angkanya kaliin sama angka lagi, gitu ya. 4 kali 5 berapa? Ya. 4 kali 5 tadi berapa? 20. 20 ya. X kali X jadinya? X kuadrat. Betul ya, X kuadrat. Lanjutin. 4x kali 3y. 4 kali 3 12xy. Negatif 12 ya. Xy. Sip. Lanjut 4x kali 7. 28. 28 ya. 28 Saya belum mau buka. X ya betul. Nah, udah gitu. Itu udah. Iya udah. Udah gitu nggak diapa-apain lagi soalnya kenapa nggak dijumlahin atau betul nggak ada suku yang sama di sini ya. Ini mah X kuadrat, yang ini X ya, ini X doang gitu ya, nggak bisa ditambah-tambahin. Udah selesai gini doang. Itu yang pertama. Yang B sekarang pakai warna biru aja sini ya. Ini yang B. Yang B ini perkaliannya kali pelanginya ada 2 kali ya. Pertama ini kali ini dulu. 2x kali 3x dulu berapa gitu ya. Terus kemudian ini sama ini. Setelah itu tahapan keduanya ini sama ini dikaliin. Nah, cobain deh. Kalau yang B ini ada 2 tahap ya. Boleh dicobain dulu yang 4B. Nanti kalau udah boleh ketikin jawabannya di kolom komentar kalau yang di rumah. Coba Pak Ogi sesekali keliling.
Kita lanjut yang kedua nih ya. Yang 4B. Yang di rumah juga belum pada nyobain nih. Atau udah nyobain tapi bingung. Lebih nyari kuadratnya, Tambah Pak. kurangnya. Kenapa? Tambah kurangnya saya. Oh, yang ininya. Kuadrat. Ya. Coba ya kita bareng-bareng. Di sini 2x kali 3x berapa? 6x kuadrat. 6x kuadrat. Kuadrat. Terus 2x kali 5 berapa? 10x. 10x ya. 10x. Tambah atau kurang di sini? Tambah ya, tambah 10x. Kurang. Kenapa tambah coba? Kenapa? 2 kali 5 ini kan Palingan positif ya. Ini positif Oh, ya. iya, 2 Belakang 5 palingan. ya. Jadinya positif dia. Positif 10x. Lanjut udah gini, tahapan keduanya yang bawah nih. Negatif 3 kali 3 berapa? 9x, Ya, 9x. negatif 9x, betul. Minus Ini minus 3 kali 5. 15. Iya. 15. Nah, cek di sini ada yang sejenis enggak? Yang mana? Ada 10 Rafaela, ada itu. Iya ya, jadi 10 sama 9 bisa dikurangkan ya di sini. Ini sama ya, x sama x. X. Jadi berapa? X aja ya. X kuadrat tambah X. Tambah negatif 15 ya, tadi salah nulis. Gitu ya. Boleh tulis dulu catatan yang ini. Kalau ada catatan-catatan kecil boleh tambahin sendiri lah ya. Jadi sama yang di belakang itu ya. Tapi kalau yang itu yang kayak belakang 2x gimana? Gak ada belakangnya. Belakang. Ini Depan, 28. belakang atau depan? Ini. Belakang atau depan? Kenapa? Belakang atau depannya, Pak? Kayak tambah kurangnya belakang atau depannya? Gitu. Depannya. Depannya. 2x gak ada depannya. Iya. Jadi gimana? Kayak 3x sama 2x gak ada depannya. 2x sama 3x nggak ada depannya. Ini kalau maksudnya ya Pak Ogi ngerti maksud pertanyaan. Kayak kalau 3x kali 2x gimana loh? Oh iya, ini Pak nggak di depannya nggak ada tambah atau kurangnya. Kalau nggak ada itu dianggapnya positif. Tambah itu tuh dianggapnya positif, Kevin. Yang ini ya dianggapnya positif. Kalau nggak ada depannya nggak ada apa-apa gitu. Dianggapnya tambah, tanda tambah itu positif. Kalau negatif biasanya di depannya juga ada tandanya juga. Coba yang C pakai warna biru aja lah ya. Yang C di sini ada kuadratnya. Maksudnya itu kayak gini. Kalau ada soal 2 kuadrat, ini ngitungnya gimana sih? Maksudnya apa? 2 kali 2. 2 kali 2, betul. Kalau misalkan 9 kuadrat, 9 kali 9. ya 9 kali 9 gitu ya. Nah, ini juga berlaku sama di sini yang bentuk aljabar ini ya. Jadi x tambah 3 dikuadratkan tuh, ini x tambah 3 dikuadratkan tuh artinya berarti x tambah 3 kali x tambah 3 lagi. Nah, gitu. Ngerjainnya gimana? Sama kayak yang B. Nah, cobain sendiri lah. Sok. Yang ini cobain sendiri ya. Mirip kayak yang B udah gini ya. Cobain kayak yang B, yang di atasnya ini nih. Kali pelanginya itu ya. Bentar. Badai udah? Nemu belum? Coba. Ini harusnya bisa. Harusnya bisa. Karena sama kayak yang B jadinya. Kaunan udah? Udah berapa? Berapa? Saya Kevin
Kevin udah? Udah, tapi gak tau benar atau enggak nih. Sok coba sebutin berapa. Dijelasin atau kayak jawabannya? Jawabannya aja coba. X pangkat 4 6x tambah 6x X pangkat 4 tambah 6x. tambah 6x. Ini yang Kevin ya. Yang lain ada apa? Haunan berapa haunan? X kuadrat Heeh. Gimana Razin? Oh, Razin nih. X kuadrat terus tambah 9 tambah 9. Udah. Oke, Razin ini ya. Oh. Ada lagi? Haunan berapa haunan? Takut salah, aku biarin lah, gak apa-apa. Udah belajar namanya. Haunan malu ya, haunan malu. Yang di rumah ada lagi nggak? Bentar, Pak. Berapa? Kali X kuadrat sama 9 ada 3x Jadi X kuadrat tambah 9 terus tambah 3x tambah 3X tambah 3x. tambah 3X itu. Ini? Iya. Oke. Ada yang bisa dirapiin lagi nggak di sini? Maksudnya bisa jadi 6X ya. Ini jawaban Razin ya. Pogi rapiin sedikit di sini 6X plus 9 kata Razin ya. Oh, Razin di sini mah Razin. Oh, ya. salah itu. Mati layarnya. Nah, oke. Ada lagi yang di rumah ada nggak yang mau nulisin jawabannya? Kayak malu-malu kayak Haunan nih, malu juga. Haunan sama nggak jawabannya? Oh sama, tuh kan bener. Coba ya kita kerjain. X kali X dulu kan ya, jadi berapa? X kuadrat. X kuadrat. Nah, terus X dikali 3 3X 3X nya positif sini ya, X kali 3 itu. Betul. Lanjutin lagi. Sekarang yang 3 kali X 3X. Lanjutin lagi 3 kali 3 9. Tuh ya, di sini mirip kayak yang Razin tadi itu ya. Ini 3 tambah 3 jadi berapa? 6 ya. 6. X kuadrat tambah 6X plus 9. Tuh, itu betul ya. Yang tadi Razin bilang. Razin, Kevin, Pogi catat di sini ya. Silakan boleh ditulis dulu. Ini yang bagian sini kayaknya nggak usah aja. Ini juga nggak usah. Nah, sampai sini aja dulu. Set. Boleh tulis dulu atau di capture. Buat catatannya jangan sampai nggak nyatet. Nanti bisa ada yang kelewat catatannya. Ya, kenapa? Lihat yang nomor 3 lagi, Pak. Nomor 3, oh tadi kelewat. Oke, bentar ya. Bentar. Oh, nomor 3 tadi udah kehapus kayaknya. Tapi coba ya, nanti Pogi coba diinin lagi. Ini udah ya, yang ini tulisnya udah. Oke, Pogi coba kembali ke yang tadi. Ini ada yang nanya cenanya, Pak, yang nomor 3. Ini udah nggak ada ininya tulisannya. Pogi terus ulang lagi aja di sini. 9P tambah 7P dikurangi 4 mati. Layarnya mati. 4M dikurangi 3M tambah 5 dikurangi 10. Jadinya di sini tuh 16P dikurangi 7M dikurangi 5. Ini tadi siapa yang nanya tuh? Boleh di capture? Udah? Udah di capture? Udah? Oke. Sip, kita lanjut ke yang nomor 5 ya. Waduh, nomor 5. Ini nomor 5 variasi bentuk aljabar tapi dibikin games. Ini Pak Ogi nemuin di buku Kemendikbud si soal ini. Jadi maksudnya adalah sebelah sini dikaliin dengan yang ini gitu. Tahu kalinya dari mana? Dari sini nih, ini operasinya. Coba yang pertama dulu. Ini 5 kali 3 tambah 2P. Sok. Ini yang tadi banget. Kalinya gimana nih? 15 tambah 10P. 15 Tambah 10P. 10P.
dapatnya dari mana? Ini 5 kali 3 gitu ya, 15. Terus 5 dikali 2P jadi 10P. Ah, gampang ya. 15 tambah 10P. Lanjut yang ini coba. 24 dikurangi 6P. Dapatnya di mana? Iya, gimana? Gimana Razin dapatnya? Dihitungnya 6 kali apa dulu ini teh bisa? Jadi 24 gitu ya. Iya gitu ya. Negatif 6P. Gitu tinggal udah itu ditambahin katanya tuh. Sok coba. 39 dikurangi 16P kata Razin ya. Coba yang lain boleh dikerjain dulu. Ini yang tadi yang kedua ya. Yang kedua ini dapatnya 6 dikali 4 dikurangi P. Jadi 24 dikurangi 6P. Caranya sama kayak yang di atas. Nah, sekarang yang terakhir yang ini ya. Oke, pakai warna biru aja. 15 tambah 10P ditambah ini gitu ya. 24 dikurangi 6P. Nah, sama kayak nilai aljabar. 16P. Ini sama ini dijumlahin dulu kayak dikelompokin dulu ya, 15 sama 24 gitu ya. Terus kemudian 10P gitu ya dikurangi 6P. Ini jadi 39. Jadinya berapa? 16 atau berapa, Razin? 4 ya, 4P. Nah gitu ya. Ini jadinya 39 plus 4P ya. Salah nulis. Plus 4P. Nah gitu ya. Ini sama-sama juga, cuman dikemasnya dalam bentuk kayak gini gitu ya, dibikin games ceritanya. Silakan boleh ditulis dulu atau di capture dulu. Kalau ada yang masih bingung tanya aja. Biarin aja. Siapa tadi? Adelio ya. Udah ya, yang ini udah selesai. Kita lanjut ke yang waduh, ini juga nih ya. Jika diketahui X tambah Y sama dengan 5, nyatakan kelilingnya dalam bentuk aljabar katanya tuh ya. Ini yang nomor 6, ada bangun datar kayak tanda tambah gitu. Terus di pinggir-pinggirnya ada ukurannya XY gitu maksudnya tuh. Ini tuh ukurannya masih belum tahu Y-nya berapa, X-nya berapa. Cuma jadi soal diketahuinya X tambah Y-nya tuh 5 pokoknya tuh. Gimana cara ngerjainnya? Ini kalau misalnya kaitannya sama kelilingnya. Betul, kelilingnya itu adalah jumlah semua panjang sisinya, panjang sisi gitu ya, panjang sisi bangun datar. Jadinya kalau misalkan mau cari keliling, ini Pogi singkat jadi kal aja. Ini jumlahnya semua ya, kita runut nih, Y tambah X itu ya, Y tambah X itu dari sini terus tambah lagi. Pogi mulainya dari sini aja biar rapi. Dari sini kita mulainya ya, X tambah Y ke atas gitu ya, ke sini. Tambah X lagi, tambah Y ke bawah sini, tambah X. Ini berapa nih yang sebelah kanan? Ini nggak ada tulisannya. Y ya, tambah Y,
tambah lagi, aduh panjang nih ya, ini X, tambah ke bawah sini Y, tambah Y, tambah X, tambah X, tambah Y gitu ke sini ya. Aduh nggak cukup di sini ya, X lagi sini, tambah Y. Ah udah semuanya nih. Sekelilingnya udah kita tulisin di sini X Y X Y X Y. Nah kita rapiin sekarang ya, kita rapiin. Keliling sama dengan X-nya ini hitung ada berapa nih? Ada 5 ya? 5X. Y-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 juga. Yang sama yang bawah. X-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sama yang ini nih tadi. Y-nya juga 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sama ini. Oh iya. Bener ya, Nah ya? Nah, udah kayak gini, kalian bisa rapihin pakai teknik begini. Namanya tuh memfaktorkan ya. 6-nya taruh di luar, ini X-nya di sama Y-nya gini. Nah, 6 dalam kurung X tambah Y. Nah, tadi kan X tambah Y itu 5 ya. Ya sudah, kita ganti nih X tambah Y jadi 5. Keliling sama dengan 6 dikali 5. Jadi berapa 6 kali 5? 30. Beres gitu ya. Gitu doang gitu ya. Silakan boleh ditulis dulu, atau kalau ada yang bingung tanyain aja ya. Ini ada di bukan OSN ya, di SD tuh. Ada di UN. Enggak, di UN enggak ada. Soal kayak gini enggak ada. Masuknya ke sains gitulah, soal-soal MIPA ya. Nah, nanti ini kalian akan lanjut lagi dibahas di level di semester 2 tentang bangun datar ya, bangun datar. Ada yang kayak gitu. Boleh ditulis dulu. Kalau sudah, kita lanjut ke nomor. Oh, di foto. Oh. Iya ya, kalau di rumah mah bisa langsung ya. Print screen. Nah, print screen Ctrl V, print screen Ctrl V, atau pakai snipping tools. Udah? Oh, Haunan belum. Udah? Oke. Kan keliling, L-nya 2. Kepanjangan kalau nulis keliling jadi kelai disingkat. Baik, kita lanjut. Wah, ini mah tinggal yang pindah ruas itu loh. Ada yang masih ingat? Tidak. 6X plus 5 26 dikurangi X. Katanya tuh tentukan nilai dari 3X dikurangi 10. Nah, masalahnya kita tuh belum tahu, ini tuh belum tahu nilainya belum berapa gitu ya. Belum tahu. Gimana cara nyari taunya? Cari taunya kita nyelesain ini nih. Kita cari nilai X-nya dari sini, yang persamaan ini nih. Ingat pindah ruas teh ya. Kalau misalkan yang huruf biar ketemu sama huruf lagi tinggal pindah ruasin aja nih. Ini yang harus dipindah ruas. Ini ke sini kan ya. X-nya pindahin ke kiri, ke ruas kiri, yang angkanya pindahin ke ruas kanan. 6X, ini X-nya asalnya negatif, jadi pindah ruas jadi lawannya, jadi positif. Nah gitu ya. Terus 5-nya pindahin ke sebelah kanan, asalnya positif jadi negatif, jadi lawannya. Nah gini ya. Jadi angka sama huruf tuh udah dalam satu ruas yang sama gitu ya. Jadi nggak boleh bercampur kayak gini. Kalau misalkan bercampur gini, kita harus pindahin gitu ya, sesuaikan yang mana harus dipindahin. Kalau udah sejenis gini, tinggal dioperasin 6 tambah 1, 6 tambah 6X tambah X. Jadi 7X gitu ya. 26 dikurangi 5 21. Ini ada angka 7 nempel sama huruf X, tapi dain juga sih angka 7-nya ya. Jadi X sama dengan 21, asalnya perkalian jadi pembagian di sini. Nah, jadi 21 dibagi 7, X-nya 3. Nah,
3. 3 ya. Nah sekarang karena yang ditanyanya itu tentukan nilai 3x, tentukan nilai 3x dikurangi 10. Karena tadi x-nya udah tahu 3, ganti si x di sini jadi 3 ya. Jadi 3 dikaliin 3 dikurangi 10. 9 dikurangi 10 berarti jadi min 1. Selesai deh gitu ya. Kenapa kali 3, Pak? Kenapa kali 3 kan tadi di sini kita Kenapa cari dikali? tahu si x-nya. X-nya 3 gitu ya. Kalau nempel itu artinya Kenapa kali? perkalian. Kenapa kali gitu? Nih, kalau misalkan ini Kevin tadi ya. Oh ya, enggak jadi. Ya. Oke, ngerti. Masih ingat ya 3x tuh artinya perkalian, 3 dikali x gitu ya itu tuh. Silakan boleh ditulis dulu yang nomor 7. Ini materi persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel. Oh tadi Faiz ya. Dita juga tadi udah jawab. X-nya 3 dikurangi. Oh tadi Faiz kelupaan nggak dikaliin ya, yang sebelah sininya nih. 3 dikaliin X ya, 3 kali X-nya. X-nya 3 nih, 3 kali 3 dulu. Ada yang kelewat di bagian sininya ya. Sip, bagus. Faiz, Pogi tambahin ke sini ya. Ke catatan. Udah nulis ya yang ini? Kita lanjut ke yang nomor 8 kalau udah. Udah yang di sini ya, Pogi hapus. Kita lanjut ke yang 8. Waduh. 8 ada perperan begini. Ini jadi topik bahasan di kelas 9 kemarin. Yang ini Pogi sedikit kasih hint dulu di sini ya, bantuan. 3x, coba perhatiin dulu ke sini. 3x min 1 kali per 4 sama dengan 6x tambah 7 dibagi 2. Ada tahapan ini dulu. Ya, kali silang ya. Ya dikali ya. Ini yang 2, angka 2 di sini kaliin ke sana ke ruas sebelah kiri. Yang 4 kaliin ke sebelah kanan. Ke ruas kanan ya. Coba kita Semua ruasnya atau ke semua ruasnya? iya, semua ruasnya. Kita coba kaliin satu-satu ya. 2 dikali 3x jadi berapa? 6x. 6x ya. Oke. 2 dikali negatif 1? Negatif 1. Negatif 1. Negatif 2. Ya kan ya? Jadi ini kaliin ke sini nih dua-duanya. Ini sama dengan yang 4 juga sama kayak gitu kalinya. 4 kali 6x jadi berapa? 24. 24. 24x gitu ya. Lanjut. 4 kali 7 28. Nah, ininya udah sama nih kayak soal nomor 7 tadi, tinggal pindah ruasin. Coba sendiri yang ini. Cobain sendiri yang udah sininya. Jadi tadi bedanya di bagian atasnya aja yang kali silang dulu. Yang di bawahnya udah sama kayak yang nomor 7 tadi, tinggal dipindah ruasin. Silakan boleh cobain sendiri yang ini.
Ada yang udah nemu? Oh, belum. Di saya Berapa? data X sama dengan 1. Oh, Kevin 1 katanya itu X-nya 1. Ya gitu. Coba kalau ini yang mana yang dipindahin? 24 ya, sebelah sini. 2 sama 2. Sama 2 ya, sama 2 ke sebelah kanan. Nah, sudah ya. Oke, sekarang kita coba hitung ya, 6X-nya tetap ya. Betul, 24X sama dengan 28-nya tetap, ini tambah 2 ya. Tambah 2. Ini jadi negatif 18. Ya, 18. ini 30, jadi X-nya sama dengan 30 dibagi negatif 18. Pak, ini nggak bisa dibagi, ya diperkecil aja atau disederhanain ya. Jadi X sama dengan berapa kalau disederhanain ini? Dibagi berapa? 2. Bagi 6 ya. Ini bagi 6 jadi 5. 6. Ini 3 ya. Tuh, jadi negatif 5/3 gitu ya. Temu apa di minus? Kenapa? Itu X dikurang 6X dikurangin 24X. Oh, kenapa minus gitu ya? Kenapa? 24-nya positif. Ya, 24-nya kan dia negatif di sini ya. Yang paling besar dia, maka dikuranginya 24 kurangi 6 18. 24-nya ini yang paling besar angkanya dan dia negatif, maka di sini negatif. Kayak 6 terus dia utang 24, utangnya tinggal sisa 18. Pak, saya malah Kenapa? salah jumlahin. Oh, malah ngejumlahin. Kalau jumlahin Salah. ini 6 gitu ya, negatif 6. Padahal benar di sini minus, tapi malah nambahin saya tahu. Iya. Yang operasi bilangan bulat hati-hati ya, harus dikuatin lagi. Boleh ditulis dulu, kalau perlu di capture silahkan capture dulu aja. Ya udah ya, kita lanjut ke yang 9. Kalau nggak salah di sini ada slide-nya ada 13, tinggal beberapa lagi, sedikit lagi ya. Kita lanjut ke yang 9. Pokoknya hari ini kita full ngebahas. Belum salah, saya kan salah tulis. Oh iya, nih. Pokoknya kita hari ini full ngebahas soal satu persatu gitu ya, yang ada di kisi-kisi PAS. Jadi nanti pas PAS kalian tinggal belajarnya atau persiapannya dari slide ini aja gitu ya, cukup dari slide ini. Kalau perlu tinggal soalnya pengen ada lagi, boleh akses ke mati situ. Masih mati nggak? Nggak. Kalau misalkan butuh soal lagi ada di modul ya, udah kalau di upload di dashboard atau di Google Site Matematika ya. Di awal semester. Di awal dari triwulan. Kayak itu sebenarnya dibagi berapa Pak? Dan dibagi. Dibagi 2. Ini apa yang ini dibagi 6 ini? Oh, Ya. Dibagi 6 jadi 5/3. Udah ya? Oke. Sip, kita lanjut ke nomor 9 ya. Nomor 9 Pogi nggak akan bahas semua, yang A sama B saja. Yang C nggak usah lah ya. Skip dulu aja. Buat kalian aja di rumah oleh-oleh. Ya, coba yang nomor 9. Ini nomor 9 juga sebenarnya sama aja kayak yang nomor 8 tadi. Yang A nih ya, 3x ditambah 6 besar dari 12. Sama pindah ruasin juga, jadi dalam satu ruas tidak boleh ada angka dan huruf yang bercampur. Ini kenapa ya suka mati nyala gitu. Nah, gini ya. Dan si tanda pertidak samanya ini tuh kalau di persamaan itu kayak tanda sama dengan ya, pembagi ruas kiri dan kanannya. Nah, sekarang gimana cara ngerjainnya? Sama aja, tinggal pindah ruasin aja ini ke sebelah kanan biar ketemu sama angka 12 ya. Jadinya 3x besar dari 12 dikurang 6 ya, asalnya positif jadi negatif. Lanjut. Ini berapa nih? 12 kurangi 6, 6 ya. Terus x-nya
besar dari X sama 6 kali bagi bagi 3. 3. Jadi berapa X ya? X besar dari 2. 2. Nah, nanti kalau misalkan di opsi jawaban kalian diminta untuk menuliskan garisnya, garis bilangannya, tinggal tambahin aja di sini ya. Ini bulatannya penuh gitu ya, karena di sini ada tanda sambungannya. Sebelah kanan ini 3 gitu ya, 4 dan seterusnya. Sebelah kiri ini 1, 0 dan seterusnya. Lihat di sini ngarsirnya ke sebelah kanan atau kiri, lihat di persamaan di sini. X lebih besar sama dengan 2. Jadi angka-angka berapa saja yang lebih besar dari 2? 3, 4, 5 dan seterusnya. Berarti kita arahin tanda panahnya ke sebelah kanan gini. Nah, jadi dah. Nah, ini nih. Artinya kayak gini. Ini yang pertidaksamaan. Kalau lebih besar biasa teh gak itu ya, gak Dari bulatnya ada. Kenapa? Si bulatnya nggak di RCD-nya kalau itu. 10-nya Kalau itu kalau lebih besar biasa. kalau lebih besar biasa, nah angka 2-nya tuh intinya buatannya bolong gitu ya, di sini kayak donat. Ya, betul. Cuma confirm aja. Iya, confirm. Ya, betul. Kalau misalkan di sininya nggak ada tanda sama dengan, di sini tuh bolong ya, nggak ada bulatannya. Ini ntar Pogi coba ilustrasiin. Kalau misalkan nggak ada tanda sama dengannya, betul kata Kevin tadi, jadi sini tuh bulatannya kayak donat bolong gitu. Tapi karena di sini ada tanda sama dengan, di sininya penuhin ini ya. Nanti kita coba yang B. Udah ini boleh ditulis dulu, di capture dulu saja, karena ini perlu dihapus dulu ya, nggak muat kalau sama yang B. Udah ya, kita hapus yang ini. Sekarang lanjut yang B ya. Masih nulis? Oh, udah. Kita coba yang B. Yang B di sini negatif 5M dikurangi 4 kecil dari 2M tambah 10. Yang mana yang harus dipindah? 2M sama minus 4. 2M sama minus 4 ya. Ini pindah ke sini gitu ya. Oke, kita coba lanjutin. Di sini jadi negatif 5M dikurangi 2M ya, karena dia asalnya positif. Terus kemudian kecil dari negatif 4M pindah ruas ke sebelah kanan, jadinya tambah ya. Nah gitu. Coba ini negatif 5M, negatif 2M jadi gimana? Jadi berapa? Negatif 7 ya. 7. Ditambahin ya 5 sama 2 karena dia sama-sama negatif. Terus kemudian kecil dari 10 tambah 4 14. Hati-hati. Udah gini gimana? Nanti pindahnya jadi ya dibalik. Ah, betul ini. Ada yang masih ingat ya? Jadi kalau misalkan ini kan udah lanjutan udah kayak gini, dilanjutinnya itu jadi M kan gini ya. Mungkin gitu dari beberapa orang. Tapi kalau misalkan di sininya negatif ya, hati-hati ketika misalkan ininya negatif. Ketika ininya negatif, maka tanda pertidaksamaan dibalik ya. Tanda dibalik. Si ininya dibalik nih ya, jadinya harus menghadap ke sebelah kanan di sini ya. Hadapnya ke sini, besar dari. Lanjutin, 14 dibagi 7 berapa? 2. Negatif 2 gitu ya. Nah, tinggal dibikin garis samaan garisnya. Angka-angka yang lebih besar dari negatif 2 berapa saja? Negatif 1, 0 di sebelah kanan sini ya. Ini makin ke kiri makin kecil, berarti ngarsirnya ke sebelah kanan sini ya. Duanya bolong atau penuh atau donat di sini? Bolong ya. Nah, gini ya, bolong ya. Udah deh. Bolong atau donat lah ya, sama aja. Kayak donat bolong lah itu ya. Gini, ini yang pertidaksamaan sama kayak persamaan linear yang pindah ruas gitu, cuman
tanda pertengahannya atau pembatas ruas kiri dan kanannya itu pakai pertidaksamaan gitu ya. Boleh ditulis dulu yang ini, terutama yang bagian sininya nih ya, tanda kalau misalkan di sini yang negatif harus dibalik si tanda pertidaksamaannya ya. Harus dibalik. Kalau dia positif nggak usah dibalik ya. Pak, Ya? nanti ini PPT-nya sama kontrakan ini juga? PPT-nya iya. Oke. Oh ya, nanti Pogi coba ini juga ya. Dikirimin lah di Google Site atau di dashboard matematika ya. Di dashboard nanti Pogi coba kirimin juga sama udah nulisnya yang ini? Oh, masih di foto. Udah? Oke. Kita lanjut ke yang 10. Nomor 9C Pogi skip aja ya. Itu dibuat oleh-oleh aja. A, B, C, D. Oh, gampang ini. Tentukan dua suku berikutnya. Bisa langsung ini mah dijawab. 6, 9, 12, 15. Berapa coba di sini ya? 21, 24. Ini tahu dari mana yang ini? 21. Itu kan bedanya Tambah 3. Tambah 3 semuanya ya. Nah, tambah 3 tambah 3 tambah 3. Jadi di sini 18 tambah 3 di 21. Kalau yang ini? Coba yang B. Oh itu angka setelahnya dikurang ditambah angka ini sebelumnya. tambah lagi. Tambah angka sebelumnya. 5. Oh, gampang. Berapa? 3 tambah 2, 5. Bukan. Belum. Tambah 2 tambah 4 Tambah tambah 6 tambah 2, tambah 4. tambah 8 tambah 10. Jadi berapa ini tambah 10? 33. Terus sudah ini tambah berapa? Wah, mantap, cerdas nih ya. 33 dan 45 ya. Jadi di sini pola penjumlahannya itu tambah bilangan genap ya. 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya gitu ya. Kayaknya ini Pogi ganti warna jadi pink aja sini. Waduh, udah langsung bagi 3 bagi 3 bagi 3 bagi 3. 81 bagi 3 27. 27 bagi 3 9. 9 bagi 3 3. Bagi 3 lagi berapa? 1. Kalau ditanya lagi berikutnya berapa? 1 bagi 3 berapa? Salah. 1/3 ya. 0,3 betul. Ya. Kalau ditanya berikutnya ya 1/3, ya 1/9 dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Dia kepala 5. Nomor yang D Kali 2 kali 2. Oh iya, ini kali 2 ya. Kali 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Oke, 40, 80. Udah 80 berapa? 160. Iya. Oke. Gampang ya ini mah ya. Bisa lah ini. Pak, Boleh dicatat dulu. 1280. Ini bikin otak lu, Mas. Pak, Ya, kenapa? mau balik lagi yang nomor 9B sama C. Nomor 9B sama C. Nomor Ini 10C itu apa? Dibagi berapa itu? dibagi 3 ini. Bagi 2 ya? Bagi 3, bagi 3. Bentar Rasya ya, yang nomor 9 cina tadi. Yang ini udah kita Ngobrol tadi nggak sempat mikir. ya pada cepet-cepet ini jawabnya. Kayaknya kita lanjut aja. Ini udah ya. Rasya udah yang ini ya. Kita coba tadi ada yang nanya yang nomor 9 cina yang B belum kecatat. Kayaknya udah kemana berarti ininya ya. Coba di back terus sampai mentok. Oh, nggak bisa lagi.
Tadi yang nomor 9 rahasia yang C nggak dibahas ya. Hanya yang B aja. Tadi yang B itu oke, tulis ulang. Yang dipindah di sini 2M ke sebelah kiri ya. 4 ke sebelah kanan. Jadinya di sini 5M dikurangi 2M gitu ya. Kecil dari 10 tambah 4. Min 7M 14. Ketika di sininya negatif, maka tanda dibalik. Tanda dibalik ya. Nah, terus jadinya gimana? Jadinya di sini M besar dari 14 per negatif 7. Jadinya M min 2. Garis bilangannya gimana? Garis bilangannya M lebih besar dari 2. Berarti angka-angka yang lebih besar dari negatif 2 ya. Ini negatif 2 di sini berarti negatif 1 ke kanan, 0, ini ke sebelah kiri makin kecil ya. Ke sebelah kanan di sini. Bulatannya kosong ya, donat di sini karena nggak ada tanda sama dengan. Ini rahasia boleh di capture dulu yang nomor 9. Yang C nggak dibahas. Pogi lagi ngejar yang lainnya dulu ya. Ada sampai 13. Udah ya? Rahasia udah? Nulisnya ini? Udah ada di caption. Oh udah, oke kita lanjut ke yang nomor 11 sekarang. Wah nomor 11 pola, kok ini satu doang ya? Ini nomor 11 ya, Pogi coba tulisin. Manual nih ya. Jawabannya 1 Pak. Dari gambar di atas, berapakah banyak bola pada pola ke-6? Oh, pola. Pola ya, pola. Ini kan ada berapa nih? 12 kan nambah 2. Oh iya gitu? Nama 2. Oh iya. Ini kan 2 ya. 2. Terus di sini ada berapa? 4. Ini 6. Lihat di sini polanya nambah 2 terus kan ya? Bisa langsung cepat nih, Man. 2, 4, 6, udah 6 berarti berapa? 8, 10, 12, 14. Yang ditanya di sini pola ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini nih ya, ini pola ke-6. Beres deh ya. 12. Nah, gampang ini mah ya. Makanya nanti porsi yang ini nggak terlalu banyak karena ini udah selesai dibahas di Triwulan di PTS ya. Jawabannya 12. Capture. Screen capture silakan. Udah yang ini? Rahasia udah yang ini? Bisa lupa lagi. Udah Pak. Udah ya? Oke. Kita lanjut ke yang nomor 12 sekarang. Kok ininya 2 sih? Ini harusnya 12, angka satunya hilang. Ini 12 ya. Problemnya ini, tentukan, oh ini operasi himpunan ini ya. Masih anget yang materi kemarin ini ya. Ada diagram Venn, A-nya itu yang di lingkaran merah, B-nya lingkaran B-nya lingkaran biru. Tentukan hasil dari A iris B. 5. Coba A iris B itu apa sih? Yang itu yang dari yang sama. Nyari yang sama ya, yang sama di anggota A dan B gitu ya. 5. Udah kelihatan di sininya 5. Nah, gampangnya. Jadi kalian kalau ketika nulisin anggota himpunannya wajib pakai kurung kurawa terus tulisin anggotanya di sininya. Wajib pakai kurung kurawa, jangan cuman 5 aja gitu, salah. Karena himpunan maka harus ditulisin kurung kurawalnya ya. Belajar nulis kurung kurawal sekarang.
Sambil nyatat, sambil belajar nulis kurung kurawai biar bagus ya. Ini tuh irisan ini ya. Irisan. Atau cari yang sama. Cari yang sama di A dan B ya, himpunan A dan B. Ah gitu. Yang sama ya ini yang di tengah-tengah sini. Ya kan ya? Iya. Jawabannya 5. Jawabannya 5 ya. Udah ada. Kalau yang B sekarang ya. B. A, U, B itu apa sih? U. Dengan Gabung ya, ini gabungan. Gabungan. Jadi gabungan anggota A sama yang B. Coba gabungan anggota A sama yang B. 1, 2, 6, 7, 8. 3 mah di luar. Oh, 1, 2. 1, 2. Heeh. 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8 ya. Gitu. A dikurangi B. 2. Wah, rajin hebat nih. A dikurangi B. Tadi gimana? 1, 2. 1, 2. Jadi di sini A kurangi teh gimana ininya? Angka A yang nggak ada di B. Ya, cari anggota A yang enggak di B ya. Anggota A yang enggak ada di B. Sekarang teh hari Selasa. Anggota A yang enggak ada di B ya berarti 1 sama 2 ya. 1 sama 2 di sini. Karena ini yang 5 ini masuk lingkaran B juga nih ya, jadi enggak ke bawah. Jadi sisanya yang ini aja, 1 sama 2 ya. Nah, ini nih gimana nih? A, U, B, C. C itu apa nih? Komplement ya. Komplement. Jadi anggota selain dari A gabung B. Tadi A gabung B itu 1, 2, 5 dan ini. 3, 4. Nah, berarti yang selain dari itu 1, 2, 3, 4. 3 dan 4 ya. Kelihatan di iya. Kan gabungan. Iya gabung. Ini nih, coba Pogi jelasin lagi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. A gabung B dulu nih ya. A gabung B kan anggotanya ini. Iya. Nah, tadi ya. Sama 3. Sekarang enggak, bukan ditambah. Sekarang cari anggota selain dari ini karena di komplement tuh ya. Nah, 3 dan 4 gitu yang di luar dari situ. Sama S itu. Iya, yang di S. S mah ini notasi ya, ini notasi. Nah, gitu ya. Boleh di capture dulu, kalau ada yang bingung boleh tanya saja. Ini yang nomor 12. Tinggal terakhir deh yang nomor 13. Sampai nomor 13 itu kan ya? Di slide sampai nomor 13. Rahasia udah di capture-nya atau ditulisnya? Udah, oke. Kita lanjut ke yang nomor 13 ya. Wah, ini problem nomor 13 ini aplikasi penggunaan diagram Venn di kehidupan sehari-hari. Lu resolusi FF. Oh, Ya, ini agak burik ya si gambarnya. Oke, ini Pogi jelasin dulu. Iya. Ini Pogi jelasin dulu yang matematika olahraga kesini ini maksudnya apa. Jadi di sini tuh ada 3 buah himpunan. Yang suka matematika, ini jumlah-jumlahnya udah ditulisin di sini. matematika 24. 24 matematika doang ya.
Pokoknya yang ada di lingkaran matematika di sini yang suka matematika seluruhnya nih ya, 24 tambah 2 tambah 15 tambah 4. Ini suka matematika semuanya nih ya, yang ada di lingkaran matematika nih. Ini olahraga juga sama kayak gitu, 2, 15, 5, 20. Terus kesenian juga ini yang ada di lingkaran kesenian ya. Terus Pak, ini yang 24 doang di sini. Ini maksudnya apa? Ini tuh maksudnya adalah yang suka matematika saja nih ya. Suka matematika saja. Kalau yang 2 ini dia berarti suka matematika dan olahraga gitu ya. Suka matematika dan olahraga saja gitu di sini tuh yang kedua, yang 2 ini. Suka kesenian dan matematika. Ya. Yang 5 itu suka kesenian dan olahraga. Kalau 15 ini suka apa nih? Matematika, olahraga, kesenian. Ya, ke semuanya gitu ya 15 tuh ya. Nah, sekarang coba kita tulisin kita jawab yang A nih ya. Yang A, banyak orang yang suka ketiganya. Tadi ada berapa? 15 ya, 15 orang. Jadi ciri-cirinya yang ada di tengah-tengah sini ya. Nih, yang suka ketiganya ya, matematika, olahraga dan kesenian. Jadi yang masuk ke 3 lingkaran ini. Itu apa? Kenapa? Math itu apa? Math. Oh, math itu matematika nih ya, bahasa Inggris di sini. 4 itu ngambil 4. Yang suka kesenian dan matematika. 4. Kesenian dan matematika. 4. 4. 4 atau 15-nya dihitung juga nih awal. 4. Nah, Cuman kesenian dan math. ya, kalau misalkan yang 4, nih, kalau yang misalkan yang 4 nih hati-hati, coba diperhatiin yang ini nih ya. Yang 4 ini tuh yang suka matematika dan kesenian saja. Iya betul. Jadi sama yang ini ya. Kalau nggak ada kata saja atau hanya, ini segini nih. Yang suka matematika dan kesenian tuh ini nih. 4 tambah 15 ya, hati-hati. Jadi 19 orang nih. Kecuali di sini ada tulisan banyak orang yang hanya suka kesenian dan matematika. Nah, baru itu ya yang 4 tadi jawabannya ya. Hati-hati. Bagian ada kata-kata yang sangat ngaruh ke jawaban di sini ya. Yang C sekarang. Banyak orang yang suka olahraga. 20. Karena itu hanya. Hanya ya, ini ada kata hanya nih ya. Ini jawabannya 20 ya, betul. Oh, makin kritis di sini ya. Berpikirnya ya, bukan ini ya. Banyak orang yang hanya suka matematika dan olahraga saja. 2 orang. Karena hanya 2 ya. Oke, 2 orang. Gitu ya. Makin berpikir kritisnya ya, bukan makin kritis ini ya. Berpikirnya makin kritis, makin jeli gitu ya. Ya, ini bahasan himpunan itu melatih berpikir logis sama berpikir kritis juga ya, kompetensi abad 21. Boleh ditulis dulu atau di capture dulu, kalau ada yang mau ditanya silakan ya. Zelda tuh game apa sih? Zelda. Game apa sih? Zelda tuh game apa? Kayak Genshin, Pak. Apa? Game open world, Pak. Game open world. Game work apa? Gak jelas sorry. Begitu gitu. Gilirannya ramai, Pak. Apa adventure gitu? Petualangan. Dari dulu RPG. Oh. Tembak-tembakan gitu? Enggak. Oh enggak. enggak kayak gitu. Enggak, Pak. Keren Ini kami. mah role play. Apa play? Role play. Game yang saya suka. Makin banyak ya. Ada Minecraft gitu. Minecraft yang Minecraft. Game Swedia. Kota-kota. iya, cina katanya
matematika SMA, kan istri Pak Ogi di SMA juga katanya ada anak-anak yang belajar dimensi 3 itu di Minecraft katanya tuh. Kok bisa ya? Nah, saya baru Emang ada Di Shape ya? Oh iya baru tahu. Ada di pelajaran apa gitu. fisika kayaknya. Itu bisa dimainin di PC atau harus di PS5? kita dulu lagi tapi ada yang bajakan, ada yang bayar. Oh ada bajakan, ada yang bayar. Kalau bayar berapa itu? kalau kalau 100.000. Nanti Pak Ogi nyobain lah. 100.000 kalau di HP kita ada. tergantung dulu Pak, apa mau Java atau NCPF, kalau NCPF Pak. Oh gitu, nanti cobain lah. Barangkali nanti semester 2 kita bisa pakai ya. Bisa pakai. Bukannya ada yang Aku itu Pak, Kenapa? versi edukasinya gitu. Iya ada kan ya, ada yang edukasi. Education. Education, nanti Pak Ogi pengen nyoba soalnya ya dari SMA gitu ya, istri Pak Ogi cuma bisa pakai itu senang. Anak-anak pada seneng katanya. Iya sambil main soalnya ya. Nanti sekali-kali mungkin kalian bawa laptop ke sekolah, kita cobain di situ ya. Ya kalau nggak ada harus Pak Ogi ulik dulu di sini. Oh ini udah habis ya. Siapa yang mau si matematika makanya ini katahan deh atau penulis ya. Jadi gitu aja dari Pak Ogi, udah materinya sudah habis, sudah dibahas semuanya ya. Nanti kalian tinggal latihan aja. Untuk yang proyek kolaborasi, nanti kalian akan bikin diagram Venn kan ya, diagram Venn dari makanan yang sehat, kelompok makanan sehat, makanan tidak sehat, dan bisa keduanya katanya sih ya. Nanti contoh sajian diagram Venn-nya tuh bisa kemungkinannya 3. Jadi yang pertama kalau misalkan ada makanan sehat dan tidak sehat doang gitu ya, yang tidak ada yang keduanya, maka diagram Venn-nya akan terpisah begini. Kalau ada yang samaan gitu ya, sehat dan bisa jadi sehat, bisa jadi enggak, bisa beririsan begini ya diagram Venn-nya. Atau mungkin juga bisa kayak gini. Kalian nanti sesuaikan aja si gambar-gambarnya atau di anggota makanan sehat dan tidak sehatnya itu apa aja. Bisa dibikin di aplikasi Microsoft Word atau di Microsoft PowerPoint. Pak Ogi yakin kayaknya udah pada bisa lah ya ngedit-ngedit kayak gini, gambar gini bisa kan? Bisa lah, gampang lah ya. Shape doang ini mah, pakai shape. Terus kemudian kalau misalkan mau pakai icon silakan, boleh juga cari di Google, banyak icon-iconnya. Download terus Ctrl C Ctrl V gitulah ya. Pakai yang gambar-gambar kalau mau lebih menarik. Gimana, ada yang mau tanya? Oh Kevin, kenapa? Nanti tulis ke versi himpunannya atau enggak? Oh ditulis, lebih baik ditulis si anggota himpunannya ya. Ditulis aja. Himpunannya juga ditulis gitu. Tapi yang paling utama sih di gambar diagram Venn-nya ya. Sama sehat gak sehatnya. Boleh. Semestanya kayaknya nggak apa-apa. Yang penting tuh himpunan makanan sehatnya apa saja, himpunan yang makanan tidak sehatnya apa aja gitu ya. Ditulis aja si anggotanya. Untuk semestanya kayaknya nggak juga nggak apa-apa, kalau mau juga silakan. Nanti kalau ada yang mau ditanyain boleh japri aja di WA Pak Ogi ya, nanti di chat aja di japri buat detailingnya gitu ya, kalau ragu-ragu ini bener atau salah. Kayaknya gitu aja. Yang nanti yang belum ulangan harian tadi teh kelas 7 elips tuh siapa aja? Bentar, Pak Ogi cek lagi di sini. Kelas 7 elips itu yang belum nih ya, yang belum ada, yang belum tuh 2 orang kok saya sini tuh. Oh Yuslam ya, Yuslam, Akbar. Terus yang 7 square siapa? 7 square Atalah Hussein sama Razin ya. Iya Razin nih. Razin belum masuk ke sini, nanti susulan ya. Ulangan susulan. Kayaknya bisa lah Razinnya ya. Gitu aja. Berarti ada 4 orang. Pertama Akbar, kedua Yuslam, ketiga Atalah Hussein, satu lagi Razin ya. Nanti japri Pak Ogi mau kapan ulangan hariannya. Pak Ogi sarannya hari ini aja di jam belajar mandiri ya, di siang hari.
Oke. Sebenarnya masih ada waktu 10 menit lagi, tapi udahlah, silakan kalian boleh istirahat yang di rumah gitu ya, yang di sekolah tinggal nunggu jemputan saja ya. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Pogi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.